Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fikri Alif Abdillah, NIM 19095111029 dari kelas 19A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah bakteriologi dan mikologi, topik 6 tentang disinfektan dan antiseptik. Langsung saja kita langsung masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Di sini seperti yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan tentang sterilisasi, antiseptik, dan desinfektan. Nah, langsung saja yang pertama, antiseptik itu apa sih? Antiseptik itu adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, membunuhnya itu di mana? Nah, membunuhnya itu pada jaringan hidup seperti permukaan kulit, membran mukosa, dan lain-lain. Nah, tempat kerja dari antiseptik ini berada di permukaan. Lalu, bila ditujukan untuk menghambat, untuk membunuh mikroorganisme di dalam tubuh ataupun secara sistemik itu tidak memakai antiseptik, melainkan antibiotik. Walaupun terkadang antibiotik dapat digunakan secara tipikal, misalnya pada mata, telinga, bahkan dapat juga merawat luka. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang disinfektan. Nah, disinfektan itu apa? Disinfektan itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada alat ataupun benda mati, seperti mendisinfeksi ruangan, meja, kandang, perlengkapan-perlengkapan yang ada dalam kandang. Nah, secara umum juga disinfektan ini lebih mengiritasi dan lebih berdampak buruk bagi penderita. Oleh karena itu, tidak baik digunakan untuk jaringan hidup. Pada konsentrasi yang ditingkatkan, terkadang antiseptik kuat pun dapat digunakan sebagai disinfektan. Nah, sekarang kita lanjut ke sterilisasi. Sterilisasi ini bertujuan untuk menghilangkan semua mikroorganisme, dapat dilakukan dengan sterilisasi. Metode sterilisasi ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah bisa secara fisikal, yaitu sinar matahari, temperatur, dehidrasi, lalu tekanan osmotik, lalu ada juga sterilisasi kering dan secara kimia. Penggunaan beberapa bahan kimia dengan tujuan menghambat atau membunuh mikroorganisme akan diuraikan lebih rinci pada topik antiseptik dan disinfektan yang berikut ini ya. Nah, antiseptik secara umum merupakan bahan kimia yang bekerja dengan beberapa cara, seperti menghidrasi, atau mengurangi cairan dari sel mikroorganisme, mengoksidasi, mengkoagulasi, dan ada pula dengan cara meracuni sel bakteri sehingga mikroorganisme tersebut menjadi mati. Bahan-bahan yang umum digunakan sebagai antiseptik adalah bahan-bahan umumnya itu yang pertama adalah hidrogen peroksida atau rumus kimianya H2O2. Lalu yang kedua ada yang bernama garam merkuri atau merkuri klorida. Lalu yang ketiga ada asam borak H3BO3. Lalu yang keempat ada triklosan. Yang kelima alkohol, dan yang keenam adalah rifanol. Lalu kita lanjut ke disinfektan. Nah, disinfektan ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada alat, ruangan, kandang, ataupun alat-alat yang berada di dalam kandang. Bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai disinfektan ini dapat digolongkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama ada alkohol, aldehid, oxidizing agent, fenol, amonium quaterner atau quartz. Nah, lalu kita akan lanjut ke penggunaan disinfektan. Nah, penggunaan disinfektan ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah jenis bibit penyakit, karena tiap golongan disinfektan memiliki target mikroorganisme yang berbeda.
Lalu yang kedua ada sifat kimia dan formulasi. Nah, kombinasi dengan surfaktan sangat dianjurkan. Surfaktan akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit. Lalu yang ketiga adalah dosis pemakaian. Dosis disinfektan hendaknya disesuaikan dengan aturan pakai yang tercantum pada label. Lalu yang keempat ada waktu kontak. Yang kelima ada material organik. Nah, seperti feses, darah, lendir. Lalu 6 ada suhu. Yang ketujuh ada pH, yang kedelapan ada kesadahan pelarut. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.